Saya pengen tahu nih, kalau dari kacamatanya Mas Yopi gimana? Karena seingat saya, itu pertama kalinya Mas Yopi jadi DOP film anak-anak. Artinya yang akan digarap ini pemainnya. Bahkan sebagian itu kan nggak cuma pemain, wong yang dampingi saya anak-anak juga, kok sebelah saya itu krunya istilahnya. Nah, gimana Mas Yopi? Ya, Cipluan itu menjadi tanda pertama saya menggarap film anak-anak ya. Dan pertama kali saya kerjasama dengan saudara Mas Seno. Banyak matematika saya itu yang kadang tidak berlaku untuk anak-anak. Misalkan anak-anak kan memang tubuhnya kan berbeda dengan kalau saya biasa. Saya biasanya dengan orang dewasa dengan jarak segini, fokus segini. Ini matematika gampang lah. Begitu anak-anak, ini lensa aku seket kok jadi semene ya, jarak semene. Lensa 50 jadi lebar banget. Lensa 50 biasanya aku kalau caca dewasa, syuting biasa itu segini udah fix gitu lah. Kok kayak aku kurang maju, jadi mediumnya jadi berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga ini untuk di film anak ini punya kebiasaan yang berbeda juga syutingnya juga, karena anak-anak kan kadang kalau orang dewasa kan dikasih marking, kamu di sini, kamu di sana, itu wes sana ya, set. Oh berarti di sana, pen di sini, berarti di situ. Ini nggak berlaku. Untuk anak-anak nggak berlaku. Wes pokoknya kira-kira udah gini ya. Nanti kamera udah ada siap-siap begitu, ikutin aja. Kalau sama orang dewasa kan enak, ada marker. Itu T-mark itu, begitu kamu dari sini ke sini ya Pak, oh ya set itu oke. Tapi anak-anak nggak berlaku. Nggak berlaku. Wih bagasan. Jadi saya mungkin ada toleransi ya, jadi begini ya pengalamannya. Kalau Mas Yopi nggak sadar tuh, pernah ada itu yang shot, kalau nggak salah yang masih yang sebelum gempa itu loh. Itu kan yang Mas Yopi sama siapa ya ininya? Saka ya, ulernya Saka ya. Duh, itu nggak pas di marking kok ya. Terus saya tuh lihat, itu anak itu sebenarnya memindah markingnya. jadi kalau dicek gini sama Mas Yopi, pas ting marking itu pas. Nah, ngaku ya bro, markingnya langsung dipindah. Karena perintahnya kan harus di marking, markingnya dipindah. Bener kan? Dua itu kebiasaan, yang kemudian begini ya, itu hari pertama itu kalau istilah kami teman-teman filmmaker nyetem kru, nyetem timnya kan tim baru juga sama teman-teman magang Bimpa waktu itu. Ini pertama kali, oke, lah kita cair dulu di hari satu, hari kedua kita udah oke. Terus itu pengalaman pertama saya, kemudian sudah dibesari juga dengan tim produksinya Bimpa itu, ini tanpa lampu ya Mas. Syuting tanpa lampu. Lampunya Gusti Allah. Lampunya Gusti Allah. Ya, itu cirinya Bimpa kalau bikin film anak itu tanpa lampu. Oke, kalau tanpa lampu aku available light cuma sampai 5:30 sore ini, berarti dari pagi mungkin jam 6 sampai 6:30 pagi baru start, berakhir di 5:30 atau jam 5 sore. Oke. Berarti nanti aku akan menyesuaikan arah matahari. Kayak Gunung Kidul panas banget. Dan environment Gunung Kidul, ekosistemnya juga ini ya, daerah kering banget. Iya. Jadi ya cukup kaget dengan pola itu. Jadi yang pertama itu size shot yang berbeda. Anak-anak itu nggak bisa patuh di marking itu, sesuka mereka lah itu. Saya harus standby itu. Iya. Cahaya. Kejutan lah ya, ada cahaya. Makanya saya tuh mengucapkan selamat ke Mas Yopi setelah selesai Cipluan itu, karena kalau sebelumnya kan dia pelukis cahaya ya. Nah, setelah film ini selesai dia menjadi pengendali cahaya. Itu. Apalagi waktu itu kita pas musim kering kan, November, Desember ini, jadi karakter warnanya kan coklat, daun kering, tanahnya sendiri kan tanah liat coklat. Iya. Kalau pengalaman itu juga sebenarnya yang paling berkesan juga menggabungkan green screen, compositing, terus
Itu compositing memadukan gambar drone, memadukan gambar layar green screen, jadi beberapa layar. Itu saya waktu itu sendirian dan kita enak delay ratakan gitu kan. Kita Oh iya, bersama Mas teman-teman. Yopi DOP dan editor Ya, juga saya sekali. Iya, dia ngerangkap. Rangkep. Ada kejadian lucu yang itu idenya dari Pak Seno, tapi karena Pak Seno belum menjelaskan hulu hilir lah. Terus pun juga ini gimana? Juga ini apa? Jadi ada kejadian Itu loh Mas yang Iya. kalau dari Wonosari mau ke Jogja. Oh, yang kita di Turun, tempat tinggi Bukit itu. Bintang. Bukit Bintang ya. Saya ngajak Mas Yopi, Mas, ayo ini diambil gambarnya nih, video sama foto video. Oh, saya minta video. Landscape kota Jogja di bawah, pukul 5 sampai 6 sore. senja lah. Senja itu. Nah, inisiatifnya Mas Yopi jangan cuma video. Tapi setiap berapa menit gitu difoto karena siapa tahu yang dibutuhkan fotonya. Tapi saya tuh juga nggak tahu kalau Mas Yopi itu belum tahu maksud saya apa. Geri. Terus ini bisa Mas ini kok diwalik apa nih? Saya coba. Iya, belum paham begitu di editing karena saya juga ini. Ini loh Mas, ini walian di rotate berapa? 180 derajat. 180 derajat. Set. Upside Nah, down. ternyata landscape kota Yogyakarta yang banyak lampu-lampunya itu kalau dibalik sudah ada di bayangan Mas Seno sejak awal yang saya nggak tahu itu. Sejak awal Mas Seno sudah memprediksi ini akan dibikin untuk itu loh, Jadi kayak bintang-bintang di langit. jadi Karena dia udah bintang. gelap. Senjanya itu kan malah di atas. Tapi kalau dibalik kan dia jadi di bawah. Iya. Ini jadi kayak atmosfer bumi. Jadi gambar yang kita pakai di Shot-shot awal ya? Shot-shot itu yang waktu Setelah, jatuh. siapa jatuh. Itu sebenarnya backgroundnya kita ngambil dari Bukit Bintang. Kita dapat kota Jogja, landscape sore gitu. Di-rotate. Kita rotate, kita balik upside down. Jadi yang sudah malam kotanya bintang-bintangnya itu yang jadi luar angkasanya. Nah sisa pendaran matahari itu yang jadi atmosfer buminya Iya. gitu. Itu menarik tuh. Wah, ngerti awal ini orang. Aku lagi jelasin kok, kita orang jelasin. Aku lupa belum tak jelasin. Jadi alah, jadi kepingin ini. Oh iya, nggak kepikiran itu saya. Jadi Iya, Pak Seno emang. punya sudut pandang yang lain. Memang secara produksi masalah teknis itu kan kita sudah terbatasi ya. Iya. Maksudnya dari pendanaan ya kita optimalkan Ya. apa yang ada dan mengoptimalkan story-nya itu akan seperti apa. Ini story dan teknis itu dikombinasikan dengan pendanaan yang ada karena itu kan Iya orang sifatnya iuran ya. orang kita tuh patungan Hobi Mas sama Sumbu Pakati. Terus saking ngiritnya kan waktu kita ke Bukit Bintang cuma bertiga tuh kayaknya. Iya. Hanya kita bertiga kan, nggak ada yang lain kan. Ada. Pakai kameranya Mas Yopi, ya loh pakai 6.300 itu ya. 4K tapi ya. Dan itu pakai kameranya beliau. Saya ingat itu lucu itu, Yoting, setelah jam 9 oh apa nih, tapi dia ternyata belum ngerti arti gua apa tuh. Enggak tahu. Saya pikir ya untuk kayak transisi dari apa menuju kota atau apa itu ya udahlah. Iya. Kalau yang saya butuh transisi itu gambarnya dari Mas Yopi yang Prambanan. Oh, saya pas dari pesawat itu. Itu dari pesawat ya. Dari saya, Aku ya. dulu ini gambar ini. Ya. Yang itu yang adegan si ini jatuh. Gatot-kaca jatuh itu. Ya. Nah, kalau yang Bukit Bintang itu kan kita ambil sendiri gambarnya langsung. Ya. Tapi kalau yang Prambanan, yang si Gatot Kaca ngiruk itu, terus ada apa deket candi itu, nah, itu Mas Yopi, gambarnya Mas Yopi, ya toh Mas? Saya mas tak isi gope sih, anakku masih ya Bali ya. Wah, aku ya diisi gope ya gitu Mas. Saya ada sama tuh ini. Bentar. Ini loh, Bapak Siaga. Ini loh. Lihat transferan nih salah. Sudah. Nggak apa-apa yang ngisi GoPay dia. Coba kalau yang ngisi GoPay bapaknya orang lain. Wah, malah repot dia. Konsentrasi, enggak gua ongkonnya ketambahan sih. Jangan sampai salah transfer, ya toh. Anu lu yang buri ya seneng ngarep. Anak keberapa ya? Anak pertama Pak. Dari yang keberapa ya? Dari tiga nah Oh, dari tiga. Oh, yang basket. yang pas. Ya, rekannya mau nonton iya, ikuti iya, iya. apa kompetisi. Ya. Oh, bapaknya Raisa anu ya, Raisa nganter ya. Nah, ini ngobrol rawai dewi. Itu loh Mas yang shot yang ada Candi Prambanan, lanskap. Ya. Dan punya jenengan itu. Iya. Raisa Gori. Ah, punyanya Sorgori. Ya. Yang yang Prambanan punya Sorgori. Yang ini yang Gatot Kocanya seret gitu. Kalau awan ya itu dari pesawat. Kebetulan pas itu. Iya, awan. Dari Tapi pesawat. kalau yang Prambanan
Yang nanti pura-puranya kan jatuhnya dekat Prambanan tuh. Itu dari Memang kita banyak partner ya, jadi Iya. ada gambar-gambar tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk mengambil, terus kita cari ini dari teman-teman. Iya. Nah, banyak yang support lah dari pokoknya. Puncak Riyadi itu sebetulnya. Karena Iya. saya sama Mas Oki itu sempat Iya. ngambil gambar itu. Oh. Terus dia Mas ngedit Ciplan gimana kan DP pertama, Iya. film anak-anak. Dilalah yo aneh-aneh keinginanku gitu kan. Cukup lumayan ini ya, karena ada beberapa, ada slow motionnya juga, terus ada efek itu. Oh itu ya pasti Bini Bini mau lompat. Ketakutan parit itu terus dia mau lompat. Lompat, terus apa si Pak Botaninya melepas kacamata, Iya. terus pelan-pelan. Kasih Iya, efek iya. itu apa slow motion, langsung kita rekam di kamera. Kalau kesulitannya apa ya, kalau editingnya paling ini ngehandle file yang kita syutingnya itu kan kita nggak pakai lampu nih Mas, dan kita kan terburu waktu, materinya mau selesai, yang materinya mau habis waktu si Bine sama siapa ya, yang kakaknya yang tinggi. Tunggal, sama si Tunggal. Sepedaan lari karena nyari itu apa gempa, terus nyari ininya ya, Pusat nyari gempanya. Oh, iya. Sepedaan hanya satu shot tapi kan Itu udah jam berapa itu udah sulit itu shot banget paling itu. terakhir. Iya, Kebetulan sering ini karena Gunung Kidul di atas, terus sering ini ketutupan wit-wit kabeh, jadi rano sing ning kono, ya wis. Ya ora apa-apa, itu masih bisa. Iya. Terus ya ada kita bikin kayak video klip di belakang itu ya, saya lupa itu ada tuh. Iya. Kayak waktu anak-anak Kredit title itu. di kredit title itu ada Nunjuk-nunjuk tulisan itu. Kalau kami atau saya ya biasanya itu kredit title film itu ya standar dengan background hitam dan nama kru, wis fokus lah. Tapi begitu dengan Om Bimpa, oh iya ya kredit title saya digawe kawan ini. Gitu. Jadi ya lumayan pekerjaannya cukup banyak, tapi ya menyenangkan karena oh iya ada satu magic lagi waktu kita duduk bersama ya dengan Mas Eno ya, waktu di meja editing itu kita butuh ganjelan shot itu ya Mas ya, kalau nggak salah. Adegan yang Waktu mereka mau nginde-nginde, terus butuh ganjelan shot itu si anak sing paling kecil. Bini Terus itu. kan setelah dari shot mana, wah ini kudu diganjel shot minimal menang gue saat dulunya ke shot yang ini. Oh, yang di sepeda. Iya. Oh boy, dia tinggal sendirian tuh. Iya. Nah, kita butuh ganjelan satu tuh. Rauno Mas kabeh dialog kabeh, terus Mas Eno coba cek sebelum atau setelah slide itu keluar, setelah kamera slide keluar, kan menunggu kata action untuk pemain sebelum berakting. action. Oh memang apa Mas? Delok sih. Kita lihat ternyata ada satu space yang itu cukup, kira-kira ya hampir 2-3 second lah. Itu cukup untuk mengganjal itu. Tapi arah hadannya salah. Terus jikun ya, ini untuk kita ganjal. Oh coba jikun. Saya coba potong, tapi arah pandangnya salah ya Mas. Coba di flip. Di mirror ya nanti flip. Oh iya. Nah iki. Cuma jadi reaksi kayak nunggu gitu, kayak nunggu saat. Memang harus ada itu karena karena Iya. pacing atau ritme editingnya memang harus ada ganjelan. Arah ganjelan jadi kayak piye? Jumping. Ya jumping lah. Iku tuh ono satu momen si iki kudu meneng ndelok kene kuwi. Ora ono Mas kabeh dialog kabeh. Coba diliki, coba dilihat waktu kamera ngerekam slide kan out sebelum cut action itu kan ono jeda nih. Itu kami foto. Untung 2-3 second ya. Nek saya kan di slow. Di slow motion. Ya itu bermanfaat itu. Itu bermanfaat Ibu. Dan waktu itu juga pengalaman. Memang sebelumnya nggak pernah gitu ya? Enggak, jarang sekali karena momen itu memang kita sudah perkirakan, tapi ternyata di editing kita memerlukan itu. Siapa lagi ya? Ya pertama kali frame by frame dengan Mas Ina itu telung frame. Telung frame. Oke. Nah, aku kita semini murah kalian, telung frame ya. Roll frame. Kurangi 12 frame. Nah, jadi Mas Ina itu dengan langsung telung frame ya tak ilangi telung frame. Wah, ngaruhnya sepiro ya. Kalau saya langsung biasanya ya kebiasaan berbeda. Sepadikan ya. Kebiasaan berbeda, kebiasaan editing berbeda. Ternyata jangan nanti pas dia kedap. Sini si sak dulu kedap. Krik telung frame, patang frame, klak. Oh iya.
Itu detailnya dengan Mas Eno juga. Saya jadi Jadi kalau biasanya berbeda. dulu kan saya awal tuh kan kalau di teater tuh kan tail ya, tail, denyut itu sebenarnya denyut. Nah cuma setelah mengenal teknologi film, di editing itu kan 25 frame per second. Kalau film kan 24 frame per second gitu kan. Terus ada yang 25 fps, 30. Jadi akhirnya kita tahu bahwa kita punya kesempatan tuh per frame gitu kan. Nah kadang-kadang tuh puasnya itu kalau denyutnya di sini itu berarti ini di detik kesekian frame kesekian. Nah itu saya kadang Mas Yogi sambil ngedit itu coba Mas kurangi rong frame. Sak frame gitu yang Iya. Hitungannya benar. Ya. terus baru ayo diplay ditonton. Pas toh gitu. Iya, itu ya pengalaman pertama juga di film malam. Tapi yang menarik ya itu Tidak sekedar teknis tapi rasa juga ya. ya, saya juga tambah pengalaman juga karena ya Mas Eno lebih dulu. Senior saya jauh ya kalau di film kan waktu Mas Eno dengan dulu For Color For ya. Colors. Dulu For Color itu saya lihat, saya semester 1 kuliah itu filmnya For Color udah dapat piala semua ya. Ini kakak-kakak saya kan jauh, nggak bisa saya itu menjangkau ada Mas Eno, Mas Iva, Mas Edi itu aduh banget. Tapi begitu ketemu di Cipluan itu saya seneng banget, saya bisa kerjasama dengan Mas Eno. Wow ini ya ilmunya ini ya. Karena saya ilmunya teknik banget Mas, teknik banget di kampus. Dan cah jurusannya ngedeh cah teknik. Tahu nggak kenapa di kredit title-nya Cipluan itu saya meng-create aja anak-anak joget-joget tunjuk tulisan sini, tunjuk tulisan situ. Alasannya tahu nggak kenapa? Kalau itu cuma space untuk nama kan. Kalau kredit title-nya, tapi kenapa harus ada anak-anak? Itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama estetika. Itu hubungannya sama satu sekolahan itu siswanya cuma 11. Oke. Padahal tokoh kita yang main kan sebenarnya cuma berapa anak. Iya. Nah, anak-anak itu kan kesempatan munculnya hanya pada waktu adegan gempa. Saya ini memikirkan kalau nanti pas filmnya diputar di sekolah, terus temennya, wah kok aku nggak ada ya gambarnya, gitu kan? Iya. Rasanya tuh gimana gitu kan? Padahal temennya bermain peran. Nah, ibaratnya supaya rata, supaya semua masuk kelihatan gambarnya. Ya udah ini Kesempatannya di sini. udah ini kan tadi nggak ada nih. Yo dia tunjuk-tunjuk, dia gini-gini ya. Jadi semua muncul di film itu. Kelihatan semuanya. Motifnya cuma itu saja nih Mas. Terakomodir ya. Ya mengakomodir itu supaya semua siswa di sekolah itu bisa masuk di filmnya gitu. Ya saya itu kalau mengenang Cipluan, padahal itu kapan? 2018. 2019 kita rilis 19. Ya 19. Saya mengenang itu tuh sebagai satu tanda ya, tanda bahwa oh kita itu kalau lagi syuting itu dananya kan nggak seberapa itu. Semua benar-benar effortnya itu dari orang-orangnya. Kayak Mas Yopi ini kan hitungannya yos, kameraku, wah kayak gitu kan. Ini. Jadi bahkan saya masih ingat itu art kita, artistiknya itu mahasiswa Akademi Film Yogyakarta magang gitu. Nanti saya carikan sepeda kan. Sepedanya mau Dias nggak Mas? Dias gimana? Ya kayak kalau anak-anak mau karnavalan dulu nanti kasih kertas gini-gini. Jadi dia benar-benar mengupayakan itu. Kalau nggak salah produksinya juga sama anak magang ya Mas? Iya. Sama satu lagi selain Calvin sama Randy. sama Randy. Jadi itu Randy itu merangkap yo driver, yo ini itu yang saya tandai sebagai wah semono yo dewi le memproduksi dan melihat hasilnya tidak hanya kalau filmnya ya aku puas, aku suka sekali. Dan hasil yang lebih jauh lagi adalah ketika itu diputar di sekolah-sekolah. Waktu itu di kampung itu, walaupun memang film ini belum pernah kita coba ke mana, misalnya ke festival nggak pernah ya, tapi kita muternya di sekolah-sekolah. Itu animonya pada seneng anak-anak itu lihat. Dan gurunya itu juga kalau lihat ya lucu aja karena superhero kok malah kena asam urat tuh gimana ceritanya itu gitu. Oh ya, satu lagi editing, ini kan ada komedinya Mas. Saya kan kalau menilik dari beberapa film saya, misalkan saya ngedit itu kan filmnya serius-serius Mas. Rano sing film gue diulangi atau ini digawe ini kan dicipluannya nono di Om Gatot sekolah nggak? Geri. Om Gatot diajak ke puskesmas wae. Om Gatot ikut BPJS enggak? Jadi bagian itu oh ini the power of editing juga di sini juga. Itu saya juga belajar ini kita ngedit komedi juga seperti ini karena apa yang pernah saya kerjakan tuh
film serius-serius toh ya ono sing eksperimental ada, tapi begitu film drama serius ini ki ono patternnya. Tapi begitu komedi ternyata film yang berulang atau film gambar diulangi lagi itu jadi komedi. Jadi komedi. Iya. Menarik gitu. Ya emang kalau setiap produksi kita kan selalu punya dinamika, selalu punya tanda-tanda khususnya. Sampai saat ini pun untuk tim kita juga tetap bukan tim yang bayaran karena skema produksinya memang skema iuran terus gotong royong dan sampai saat ini masih. Hompimpa kita sebagai Hompimpa tetap produksi film anak-anak dengan tim yang mengakomodir teman-teman yang sedang belajar, anak-anak magang, bahkan sekarang anak SMK magang pun kita libatkan. Kita libatkan. Kalau dulu kan semua magang kan mahasiswa itu. Kita mulai 2005 kemarin karena sudah ada jurusannya ya, teman-teman adik-adik SMK itu kita akomodir mereka untuk terlibat dalam produksinya Hompimpa, utamanya untuk film-film anak-anak. Ya itu jadi saya menarik sekali karena di apa yang dikerjakan Hompimpa misalkan kayak film anak-anak itu selalu ada progres. Nah, kalau bagi saya karena kacamata teknik ya itu ono ruang go eksplorasi lagi. Nanti ditilik lah film-film lain Hompimpa yang kayak mungkin yang terbaru tapi belum rilis ya itu kan ada recyclement itu kami harus digawe workshop raksasa lagi, bikin ini lagi. Gawe raksasa bicaranya tapi gue kan nanggung makan ini oke. Jadi wis yang menarik Mas. Jadi yang misalkan kalau saya di film industri seperti biasa adalah ono pattern iki ya ini oke. Tapi begitu ono batasan mereka kan sudah tahu ini oke. Tapi begitu di Hompimpa ini yang kegiatan mungkin kita sebut CSR ya, CSR-nya dengan Sumbu Pakarti itu membuka ruang kami untuk eksplor lagi. Ya syutingnya mirong dino, tapi ternyata saya sama tim lain tuh rong sasi Pak. Kamera jarak semene, wonge semene dukur bikin kilometer lagi. Kena dukur piro? 20 meter lho. Gitu. Nanti itu Mas. Jadi behind the technique ada yang namanya imajinasi. Jadi kalau yang sulit itu kan sebenarnya kan sutradara itu kan mendelivery apa yang sudah dia imajinasikan ke tim kan, sehingga tim itu sebenarnya mampu secara teknis melahirkan gambar, suara seperti yang diinginkan. Cuma persoalannya dia paham nggak yang seperti apa yang diinginkan. Saya ingat yang tapi di film lain ya kan, sampai plate-nya itu benar-benar Mas Yopi bikin pakai kertas plastik itu digambar ya toh, ditempel kameranya supaya sudutnya sama ininya tuh seperti yang diimajinasikan itu gitu. Ya itu menarik. Dan itu sebenarnya sudah pernah dilakukan seorang filmmaker ternama di dunia loh. Yang jenengan lakukan itu pernah dilakukan oleh Akira Kurosawa di tahunnya dulu gitu kan. Jadi jenengan mungkin kan calon Akira berikutnya mungkin. Kalau aku kita kan udah bikin film anak banyak ya. Banyak, bahkan menurut risetnya Mas Denny, dosen Atmajaya sama Mas Emma, kita ini yang terbanyak. Tapi untuk kedepannya saya tuh merasa kita punya PR-nya itu adalah bukan kita cuma bikin film anak-anak, tapi kita mewariskan itu supaya adik-adik kita, teman-teman kita tuh lebih giat lagi bikin lebih banyak dari kita bikin film anak-anak, sehingga kita kampanyekan bahwa bikin film anak tuh gampang, bikin film anak tuh mudah dan menyenangkan. Itu yang harapan saya ke depannya itu. Dan Cipuluan jadi salah satu pijakannya bahwa kalau orang nonton ini gampang itu bikinnya saya gitu kan. Itu harapan saya ke depan. Gitu Mas. Ini kan udah jam 4 toh Mas. Kereta. Oh iya, aku soalnya ini keretanya jam 5. Aku masih harus beres-beres. Tapi aku punya persoalan nih Mas. Apa ya? Ternyata aku kira gue gas. Ini gue piye gitu. Gampang. Udah sama aku aja, Mas Yopi juga. Babanku kayak ini nengok. Oke. Ya wis. So bener dilanjut ya. Kan produser. So dilanjut nganu, apa jenenge? Nek film patungan nek ngene rasa patungan. Gampang. Thank you ya Mas Yop, Mas. Ya Mas Eno, nanti sampai ketemu neng produksi film anak-anak yang berikutnya ya.
Soalnya nek Hau. ya